Ketika Nabi Nuh keluar dari kapal tadi berserta kaumnya, Nabi Nuh ngelihat bumi ini pada hancur. Hancur karena bekas banjir. Tidak ada tanaman, tidak ada makanan. Sedangkan persediaan makanan di kapal tinggal sedikit. Orangnya 80. Persediaan makan sedikit. Nah, untuk mencukupi semua orang itu dalam jangka beberapa hari, maka saat itu di tanggal 10 tepatnya 10 Muharram, ini ada cerita mengatakan, maka Nabi Nuh dengan persediaan makanan yang sedikit tadi dan bisa dicukupi untuk dimakan oleh semua orang, akhirnya Nabi Nuh membuat bubur. Oleh karena itu, di zaman sekarang ini, khususnya di Indonesia ya, kita tuh kalau 10 Muharram membuat bubur Asyura. Padahal bikin bubur Asyura itu tidak wajib, tidak sunnah, tidak makruh, tidak haram, mubah saja. Mau bikin boleh, nggak bikin nggak apa-apa. Nah, itu momentum itu aja sih ya. Padahal dalam hadis manapun pernah nggak Nabi Muhammad bikin bubur Asyura? Itu cerita asalnya begitu tuh. Cuman orang kita ini berberat-berat kalau 10 Muharram itu bikin bubur Asyura. Bagaimana berberat-berat? Ya ini sampai harus menyediakan 40 macam jenis yang masuk ke dalam bubur tersebut di dalam kuali besar. Apa-apakah? Beras memberas, jagung menjagung, sayur menyayur, biji membiji, kacang mengacang. Dan supaya melengkapi 40 macam tadi, kayu jabuk sama batu kerikil masuk juga. Ada sebagian orang itu. Ada nggak? Entah apakah pas makan batu kerikil nanti ya pangdah. Tetelan batu kerikil gimana keluarnya? Kita makan biji kecapi aja mau buang air besar susah, apalagi batu kerikil. Aneh-aneh aja orang-orang itu. Tapi itulah mitos di antara kita. Bikin bubur Asyura itu boleh-boleh aja. Kami di pesantren Al-Islam Anwar di Amburawang Darat itu bukan hampir setiap tahun ya kami bikin bubur Asyura. Tapi nggak dimakan di pagi hari atau di siang hari. Nanti makannya kapan yo? Waktu buka puasa. Karena rasanya terbalik. Kalau ada orang bikin bubur Asyura tapi nggak puasa. Sebagian orang bikin bubur Asyura rame-rame. Tapi puasa kagak. Siangnya makan bubur Asyura, terbalik jukung. Yang disunahkan tuh puasa. Karena disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim bersumber dari Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, Nabi pernah ditanya tentang puasa Asyura. Faqala, maka Nabi menjawab, yukafirus sanatal maudiyah. Orang yang puasa Asyura itu, maka Allah akan mengampuni dosanya setahun yang telah lewat. Nah, jadi besok kita puasa ibu-ibu. Bahkan sebenarnya 2 hari. 9 dan 10. Kalau tadi puasa ibu-ibu, alhamdulillah. Saya tadi sengaja terlambat datang. Karena buka puasa dulu air putih di Masjid Al-Hijrah situ lah Sumberjo. Buka puasa dulu. Jadi sekarang ini belum ada masuk macam-macam kecuali air. Nah, besok puasa lagi. Kalau hari ini umpama ibu-ibu tidak puasa, besok puasa, maka dianjurkan hari Senin juga puasa. Yang paling afdal 3 hari. 9, 10, 11. Kenapa ya? Supaya puasa kita ini tidak sama dengan puasanya orang Yahudi. Kalau orang Yahudi berapa hari puasanya, Bu? Sehari aja. Tanggal 10 lah, kita jangan. Dianjurkan 2 hari supaya jangan seperti puasanya orang Yahudi. Fadilahnya besar. Mendapatkan ampunan oleh Allah Ta'ala, dari Allah Ta'ala selama 1 tahun yang telah lewat. Siapa yang tidak berdosa di sini? Semuanya berdosa. Mungkin saya yang lebih banyak dosa. Tapi yang jelas adalah, mohon maaf nih ya, yang paling tua, yang paling banyak dosa. Tapi yang paling tua umurnya juga paling banyak pahala. Kenapa ya? Karena duluan hidup. Yang jelek itu umurnya muda, dosanya ngalah-ngalahin yang umur yang tua. Nah, numpung
Allah berikan kesempatan kepada kita besok puasa, supaya 1 tahun yang lalu diampuni dosa kita. Tapi kata ulama, ini dosa kecil yang berkaitan kepada Allah. Kalau dosa berkaitan kepada makhluk Allah Ta'ala, terutama manusia, itu nggak bisa diampunin, kecuali kita minta maaf, minta halal, minta ridho. Gosipin orang, ngurumpiin orang, nyebar fitnah, itu harus minta maaf. Begitu juga hutang, nggak dibayar-bayar. Hutang boleh nggak? Boleh, tapi kalau nggak bayar-bayar, haram hukumnya. Ketika ngutang, mukanya jar orang Banjar memari maras. Tolong Bu, saya perlu duit. Pokoknya jar orang Banjar mau hanya memberi maras. Apa orang Jawa bilang? Melas. Mukanya melas banget. Nanti 1 minggu saya bayar. Ya dah, diutangin. Setelah 1 minggu ditagih. Ketika ditagih, marah-marah, ngalah-ngalahin, mukanya malakal maut. Ya, itu manusia gitu. Nah, jadi itu 10 Muharram. Intinya banyak lah ya kejadian 10 Muharram itu. Nabi Idris diangkat ke langit tanggal 10 Muharram. Nabi Isa diangkat ke langit 10 Muharram. Nabi Yunus dimakan ikan nun, keluar 10 Muharram dari perut ikan nun tadi. Apalagi? Nabi Muhammad mendapatkan gelar Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, diampuni dosanya yang lalu dan akan datang 10 Muharram. Nabi Musa membelah lautan 10 Muharram. Apalagi nih? Nabi Sulaiman mendapatkan cincinnya kembali, mendapatkan kerajaannya kembali 10 Muharram. Kalau kita cerita-cerita Bu sampai jam 12 nggak selesai. Sedangkan saya jauh pulangnya ke Amburawang sana. 40 kilo ada mungkin. Nah, ringkas kata 10 Muharram itu hari yang baik. Nah, salah satu kebaikan yang kita kerjakan di 10 Muharram ini adalah seperti yang tadi ibu-ibu kerjakan, yaitu mensantuni anak-anak yatim. Makanya hari 10 Muharram itu juga disebut Idul Yatama, hari rayanya anak-anak yatim. Yatim itu yang bagaimana? Yatim itu syaratnya 2. Yang pertama, meninggal bapaknya. Kalau bercerai saja mama bapaknya bukan yatim namanya. Atau meninggal ibunya bukan yatim, itu piatu, dan itu istilah saja. Istilah kita, nggak ada di dalam dalam bahasa Arab namanya piatu, itu nggak ada. Memang ada istilahnya, ada meninggal ibu itu apa, saya lupa bahasa Arabnya. Nah, cuman yang dimasukkan sini meninggal bapak. Kemudian anaknya belum balik. Kalau anaknya meninggal bapaknya, maksudnya bapaknya meninggal, anaknya belum balik, maka itu disebut yatim. Disebut yatim. Tidak, artinya tidak, maksudnya yatim ini tidak termasuk, maksudnya tidak digubris apakah dia kaya, apakah dia miskin, itu tidak ada urusan. Pokoknya kalau bapaknya meninggal dunia, dia masih kecil, maka disebut namanya yatim. Mau dia orang kaya, mau dia miskin, itu lain urusan. Apalagi dia sudah bapaknya meninggal, mamanya janda, tua, sakit-sakitan, dia masih kecil. Ini double sudah yatim, sudah duafa. Kalau kita menyantuni mereka, lebih besar lagi pahalanya. Nah, jadi itu yatim syaratnya. Anak kecil yang belum balik, meninggal bapaknya. Kalau bapaknya meninggal dunia, tapi anaknya sudah besar, dan anaknya ini tidak mampu, orang tuanya yang perempuan ini, ibunya maksudnya tidak mampu membiayainya, susah lah. Maka ini masuk nama kategori duafa. Nah, makanya ada yang bertanya sama saya kemarin, gimana kalau kita menyantuni anak yatim, tapi anak yatimnya besar-besar? Saya bilang gini aja, nanti bikin acara menyantuni anak-anak yatim dan duafa.
Nggak salah kita. Jadi kalau kita minta sumbangan ya kepada donatur, untuk apa ini? Ini untuk acara Muharram, Bu. Apa ini? Yatim dan duafa. Nah, yatim dan duafa. Seperti tadi katanya saya dengar ke yang SMP atau berapa Anda lagi dapat. Masukkan saja duafa gitu. Duafa. Nah, seperti itu tuh. Baik sekali ya 10 Muharram ini. Nah, kita juga dianjurkan berbagi kebahagiaan bersama keluarga. Bahkan bapak-bapak yang punya istri, mesti punya istri, Pak Rete. Yang mana bidadari beliau mana? Ah, Masya Allah. Hai, punya istri masih? Ada, Masya Allah.